Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nur Nafiia. Ini akan membahas terkait logika fuzzy dengan studi kasus, yaitu memprediksi hasil produksi. Nah, ini saya ngambil dari artikelnya. Jadi mau membuat suatu sistem untuk memprediksi berapa jumlah produksi roti. Datanya sudah tercantum sangat jelas di sini. Ada data mulai tahun Juli 2015 sampai Juni 2016. Nah, karena fuzzy logic itu mempunyai aturan, mempunyai grafik keanggotaan atau membership, maka langkah-langkahnya sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, bisa dicek juga di channel saya Nur Nafiia, itu terkait bagaimana membuat sistem dengan logika fuzzy, dengan menggunakan algoritma logika fuzzy. Nah, di sini sudah saya pindah semua, mulai dari kita harus menentukan mana variabel input dan variabel output. Ini adalah variabel input, yaitu permintaan dengan batas rentangnya adalah 7965 dan 11090. Kemudian variabel input berikutnya adalah variabel persediaan dengan rentang batasnya adalah 190 dan 1250. Kemudian variabel outputnya adalah 8150 dan 12350. Variabel outputnya ini itu produksi, dan rule-nya ada 4 seperti ini. Rule 1 adalah jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi berkurang. Rule 2, rule 3, dan rule 4 seterusnya. Mari kita mulai, karena minggu lalu tugasnya adalah bagaimana membuat perhitungannya. Misal ada inputan A, ada inputan B. Nah, berarti langkah-langkahnya bagaimana? Langkah pertama sudah jelas, di sini membuat menentukan variabel input beserta grafik keanggotaannya, kemudian menentukan grafik output beserta keanggotaannya. Nah, langkah berikutnya adalah membership ya. Membership. Di sini permintaan itu ada yaitu ada, kita lihat value-nya ada turun dan naik. Berarti kita tulis turun, naik. Terus persediaan itu juga ada value-nya, kita cek di sini value-nya dari grafik sedikit dan banyak. Terus kita mulai ini ya, saya buat inputan. Misal permintaannya adalah 1000, persediaannya 200, bagaimana berapa produksinya. Nah, kita mulai dari grafik turun, rumusnya grafik turun, grafik naik, sudah pernah saya jelaskan. Saya buat lagi aja di sini, turun. If jika X kurang dari sama dengan A, maka mu sama dengan 1. If jika X lebih dari sama dengan B, maka mu sama dengan 0. Jika tidak semua, berarti A kurang dari X, E kurang dari B, maka mu sama dengan B dikurangi A, B dikurangi X dibagi B dikurangi A. Ini untuk grafik turun. Berarti kalau nanti di inferensinya, karena di paper ini disebutkan menggunakan Fuzzy Mamdani, nanti untuk yang di sininya kita menggunakan Fuzzy Tsukamoto. Yang di Fuzzy Mamdaninya nanti kita buat di MATLAB-nya aja. Ya. Semoga bisa dipahami. Nah, karena di inferensinya nanti menghitung Z, berarti Z-nya saya tulis sekalian, Z sama dengan B dikurangi
mu dikali B min A. Nah, ini untuk grafik turun. Berikutnya untuk grafik naik. Ulang lagi. If jika X lebih dari sama dengan, nah, saya urut, kurang dari sama dengan A, maka mu sama dengan 0. If jika X lebih dari sama dengan B, berarti mu sama dengan 1. Jika tidak semua, berarti jika A kurang dari B, kurang dari X kurang dari B, berarti mu-nya sama dengan X dikurangi A dibagi B min A. Nah, untuk mencari Z-nya, Z-nya dipakai untuk diinferensi. Z sama dengan mu dikalikan B min A ditambah A. Ini untuk grafik naik dan turun. Mari kita tahap membership. Nah, membershipnya di sini. Kita mulai sama dengan if jika X itu inputan kurang dari sama dengan batas A-nya adalah 7, 9, 6, 5. Maka nilainya adalah 1. Else if jika X lebih dari X itu inputan lebih dari sama dengan B, B-nya adalah 11090, berarti nilainya 0. Jika tidak semua, berarti else if, berarti B-nya adalah 11090 dikurangi X adalah inputan dibagi B-nya adalah 11090 dikurangi A-nya adalah 7965. Oke, selesai untuk yang turun. Turun ini saya copy. Maaf. Saya copy, saya pindah. Untuk yang turun berikutnya tinggal merubah batasnya saja. Ini batasnya adalah 190. Terus ini batasnya yang B adalah 1250. Terus yang B adalah 1250. Terus yang ini adalah 1250 dikurangi 190. Oke, selesai untuk yang ini. Kita nggak usah dibuat ini aja, dibiarkan. Nggak usah di koma desimalnya diatur, nggak usah. Langsung ke naik berikutnya. Sama dengan if naik. Jika X adalah inputan kurang dari sama dengan A, hanya adalah 7965, kan nilainya adalah 0. Jika tidak, if else if jika X inputan lebih dari sama dengan B, B-nya adalah 11090, berarti nilainya adalah 1. Jika tidak, berarti X dikurangi A, X dikurangi A-nya adalah 7965 dibagi B dikurangi A. B-nya adalah 11090 dikurangi 7965. Oh, maaf, 7-nya double. 7965. Oke, benar. Kalau saya ada yang kurang teliti, mohon dikoreksi. Terus berikutnya yang banyak ini tinggal di copy, dirubah batasnya. Batasnya di sini adalah kurang dari A, A-nya adalah 190, lebih dari B, B-nya adalah 1250. Di sini
190 di sini. B-nya adalah 1250, terus A-nya adalah 190. Oke, selesai. Selesai untuk membership. Berikutnya adalah tahap inferensi. Di tahap inferensi yaitu ada rule 4, rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. Nah, berarti dari rule ini cari sini sama ya, alfanya, terus sama z-nya. Ini saya nanti membuat difusinya pakai average, rata-rata ya, average atau rata-rata. Nah, nanti waktu di MATLAB-nya yang pakai Mamdani ya, karena yang di sini nanti yang inferensi kalau Mamdani itu pakai membuat grafik lagi terus dicari min max-nya. Nah, itu kelamaan nanti ya kalau kita buat di video ini. Nah, langsung untuk rule, mencari rule-nya dibalik ya, dibalik. Jadi nanti z-nya sesuai rumus ini, dia turun atau naik. Nah, kita mulai alfa yang rule 1, turun dan banyak. Kita cari min-nya. Min turun, ini koma banyak. Oke, terus min lagi rule 2, turun dan sedikit, turun, koma sedikit. Terus kita cari lagi naik dan banyak, rule 3, min naik dan banyak. Terus kita cari lagi rule 4, naik dan sedikit, naik, koma sedikit. Oke, selesai untuk mencari alfa. Jadi ini dicari minnya, min semuanya alfa itu mencari minimum dari masing-masing value ini. Terus berikutnya adalah z. Z-nya berarti sesuaikan. Kalau berkurang, oh berkurang itu turun, berarti menggunakan rumus ini. Kita mulai if jika alfa sama dengan 1, berarti nilainya adalah 8150. If lagi jika alfa sama dengan 0, maka nilainya adalah 1, 2, 3, 50. Jika tidak semua berarti B-nya adalah 1, 2, 3, 50 dikurangi mu dikalikan B min A. B-nya adalah 1, 2, 3, 50 dikurangi B-nya. A-nya sekarang 8150. Selesai. Ini adalah nilai Z yang berkurang. Ada lagi berkurang lagi, yaitu di rule nomor 2 kita scroll aja seperti ini. Ya. Terus sudah yang bertambah berikutnya sama dengan if jika. Bertambah itu berarti naik ya. Grafiknya kita ikuti aturan grafik naik. If jika mu sama dengan 0, berarti nilainya adalah 8150. Terus if jika mu sama dengan 1, berarti nilainya adalah 1, 2, 3, 50. Jika tidak semua berarti mu dikalikan B-nya adalah 1, 2, 3, 50 dikurangi dikurangi A.
A-nya 8150 ditambah A-nya 8150. Selesai untuk yang rule 3, karena 4, rule 4 juga bertambah, kita copy. Nah, selesai untuk inferensinya. Ini inferensinya. Jadi ini dibalik ya. Ini dibalik. Nah, terus tahap difusinya, alfanya dijumlah, di sum. Terus ini kita cari yang perkalian alfa dikalikan Z. Nah, ini alfa dikalikan Z. Terus ini dijumlah. Ini dijumlah ya. Ini. Terus average itu dari mana? Hasil. Saya tulis di sini ya. Alfa dikalikan Z. Ini sum dari alfa kali Z dibagi sum alfa. Ini rumus untuk difusinya Tsukamoto ya, untuk studi kasus di ini produksi roti. Tapi di sini Mamdani, nanti saya jelaskan untuk yang Mamdani menggunakan MATLAB. Nah, ini kalau yang Tsukamoto, karena tugasnya minggu lalu adalah seperti ini, dibagi. Nah, selesai, berarti hasilnya adalah sekian. Nah, untuk yang di MATLAB-nya bagaimana? Kita mulai studi kasus yang sebelumnya itu kan kelayakan truk. Nah, kelayakan truk kemarin kan jumlah hitungannya kan ada yang seal ya waktu di video. Nah, itu sudah saya temukan, yaitu sealnya itu di sini. Ini ada yang saya lupa belum merubah. Hanya sudah sama antara baik di Excel, ini ya di Excel seperti ini yang di Excel, ataupun di MATLAB-nya ya, di MATLAB-nya. Nah, yang sekarang kita membuat Mamdani sama Tsukamoto, kita buat dua untuk membuktikan yang di Tsukamoto Excel-nya tadi sesuai atau enggak. Nah, kita mulai. Kalau kita menggunakan Mamdani, berarti kita tulis unfish edit. So, langkahnya tulis unfish edit, nanti muncul seperti ini ya. Jadi saya tulis di sini. Langkahnya adalah langkah di MATLAB. Fuzzy Mamdani. Tulis di common window. Unfish edit ya. Setelah ditulis, maka akan muncul seperti ini ya. Loh, mana tadi? Nah, muncul ini, maka klik file, new unfish, pilih Mamdani. Yang muncul ini. Tulis 2, terus klik file, new, pilih yang Mamdani ya. Setelah muncul seperti ini, nah ini adalah penjelasan bahwa yang sebelah kiri adalah input, yang sebelah kanan adalah output. Yang sebelah kiri input, maka dia membutuhkan berapa inputan, karena di studi kasus yang kita buat tadi untuk terkait apa ini tadi ya, produksi roti membutuhkan 2 inputan, berarti klik di sini edit, add variable input. Nah, ada 2 ya. Nah, sudah ada 2. Nah, langkah berikutnya masing-masing inputan dikasih keterangan. Inputan 1 itu namanya apa? Nah, di sini tadi permintaan kan ya, permintaan. Variabel 2 namanya adalah persediaan. Terus variabel outputnya adalah produksi. Oke, selesai. Langkah berikutnya, kalau sudah selesai permintaan, kita klik 2 kali, langsung klik. Nah, muncul akan ini. Nah, kita harus paham batasnya.
Kalau ini batasnya adalah 0 sampai 1 ya, ring ini ya batas. Nah, kalau di situ tadi batasnya adalah, sambil kita lihat ya, sebentar, ini 7965 sama 11090. Ini ya, batasnya kelihatan sebelah kanan ya, di Excel ini. Batasnya adalah 7965. Terus satunya 11090. Kita enter. Oke, selesai. Nah, sudah batasnya. Berikutnya, karena di sini hanya ada dua value, yaitu turun dan naik, maka ini dihapus satu aja. Di delete. Nah, cukup yang ini satu aja. Yang satu apa? Yang satu di sini yaitu turun. Nah, kasih keterangan turun. Ini ya. Turun di name. Klik. Udah. Terus batasnya dibuat di sini batasnya. Yaitu untuk outputnya output turun, kita cek ya, 11090. 11090. Kita enter. Nah, ini sudah kan ya kelihatan. Jadi di sininya adalah 7965. Terus di sininya 11090. Yang membership untuk yang value naik, kita rubah di sini name. Naik, di enter. Batasnya sampai mana? Kita samakan ini. Kita delete ini ya. 7965 sama 11090. Oke, nah sudah selesai untuk yang permintaan. Bisa dipahami, semoga bisa dipahami. Nah, terus berikutnya persediaan. Persediaan sama langkahnya, ringnya dirubah dulu. Di situ 190 sama 1250. Di enter. Oke, selesai. Karena value-nya persediaan juga 2, yaitu sedikit dan banyak, maka ini dihapus dulu. Diklik dulu di sini, terus kalau sudah kelihatan garis merah, delete. Oke, selesai. Berikutnya kita rubah untuk yang value-nya. Value yang pertama adalah sedikit. Kita batasnya di sini adalah nah, ini 1250. Kita enter. Nah, sudah selesai untuk yang value sedikit. Berikutnya value banyak, kita rubah di sini name-nya banyak. Setelah dirubah kemudian di parameternya di sini ya. Nah, 190 sama 1250. Oke, selesai untuk yang membership, persediaan dengan value sedikit dan banyak. Kalau sudah selesai untuk yang variabel input, berikutnya variabel output ini. Variabel output batasnya juga sama, kita rubah dulu di ring ya. 8150 terus 12350. Kita enter. Spread sudah. Nah, terus membershipnya juga ada 2, yaitu berkurang dan bertambah. Di delete 1, klik dulu di value-nya lah. Kalau sudah kelihatan garis merah ini, terus di delete. Terus value 1 kita rubah, name-nya adalah berkurang. Di enter. Terus ini batasnya kita rubah 8150 sampai 12350. Nah, yang satunya untuk yang bertambah juga sama, diklik dulu, diklik terus bertambah. Kemudian rentangnya kita rubah, itu ini ya, 8150 sama 12350. Sudah selesai untuk yang membership. Jadi di sini adalah
tahap untuk membuat grafik keanggotaan variabel input dan variabel output. Kalau sudah selesai, kita close. Terus jangan lupa disimpan yang kita buat tadi ya. Ini kita simpan, ekspor to works atau to file juga monggo. Saya cancel. To file. Saya simpan di sini. Produksi roti. Save. Ya, nah ini ya. Nah, ini kita save lagi. Save. Saya kurang yakin biasanya. Yes. Kalau sudah selesai, tahap berikutnya adalah inferensi. Nah, inferensinya gimana? Dibuat rule-nya, langkahnya klik edit lagi di sini, terus rule. Nah, ini untuk menambahkan rule. Rule-nya ada 4, yaitu jika permintaan turun, persediaan banyak. Nah, ini operatornya ini ya, connection and berarti berkurang. Nah, ini berkurang itu then. Nah, terus di add. Nah, kelihatan di sini ya. Nomor 1, if permintaan turun and persediaan banyak, then produksi berkurang. Sudah. Rule nomor 2, jika permintaan turun, persediaan sedikit, kita rubah di sini, klik. Nah, terus produksi berkurang, terus add lagi. Ini jadinya nomor 2, if permintaan turun, persediaan sedikit, produksi berkurang. Rule nomor 3, permintaan naik, persediaan banyak, produksi bertambah. Add. Nah, nomor 3, permintaan naik, persediaan banyak, produksi bertambah. Rule nomor 4, yang terakhir, permintaan naik, persediaan sedikit, produksi bertambah. Add. Nah, jadi kalau mau membuat rule-nya itu diklik mana value-nya, diaktifkan ya. Kalau sudah, langsung di close gini aja. Udah. Ini selesai, udah. Tinggal ngasih inputan toh, sama seperti tahapan di Excel yang pernah saya jelaskan dulu, bisa dicek di channel saya terkait fuzzy semuanya itu ya. Nah, kalau sudah kita close, terus ini juga di close. Nah, kalau minta disimpan, yes. Save, replace, yes. Oke, selesai. Ini untuk yang Mam Danila. Terus bagaimana caranya menginputkan, menghasilkan output? Nah, kita buat interface-nya. Buat interface, langkahnya new app quit. Nah, ini ya, blank. Terus kita simpan di mana? Kasih keterangan, misalkan di sini GUI gitu ya. GUI produksi roti Mamdani. Jadi saya menggunakan yang Mamdani. Jadi ini metode yang Mamdani. Nanti yang Sukamoto saya jelaskan sendiri. Selesai tampilannya nanti kayak gini. Terus kita desain, inputannya ada 2 ya. Inputannya ada 2. Untuk keterangannya dulu. Keterangannya itu adalah teks statistik ya. Jadi kelihatan di sini. Nih. Kayak gini, statistik. Terus ini untuk ngedit apa isinya atau keterangannya dan sebagainya itu di inspection. Nah, ini keterangannya adalah prediksi produksi roti dengan saya lengkapi Fuzzy Mamdani. Terus copy untuk berikutnya. Enak. Ini yang editnya agak lama, tapi ini
Yang pertama tadi inputan, permintaan, terus berikutnya adalah persediaan. Outputnya adalah produksi. Saya copy paste ya, biar cepet tadi. Tapi sama aja ngeditnya di sini. Apa tadi yang terakhir adalah produksi. Oke, kalau sudah berarti inputannya pakai ini, edit text. Tag. Kalau mau menghilangkan edit tag-nya kita di inception, hapus. Nah ini, terus di copy, terus lagi, berikutnya bottom untuk nanti untuk klik prosesnya. Oke, selesai. Bottomnya kasih keterangan prediksi gitu ya. Oke, untuk ngasih code-nya, nah untuk ngasih code-nya langsung di sini di langkahnya ya, klik kanan, view callback, nah, callback ini sih. Baca dulu data inputannya. Saya sambil lihat yang minggu lalu untuk baca inputan, langsung saya copy aja. Nah ini, oke. Nah toh cepet toh kalau saya sudah punya ini ya. Jadi ini untuk merubah jadi inputan semuanya di sini itu dianggap string, walaupun teman kasih angka, jadi dirubah dulu ke double. Terus ini langkahnya tadi diambil di mana? Edit text 1, edit text 2. Edit text 1 adalah permintaan, edit text 2 adalah persediaan. Nah, kalau sudah terus membaca ini apa? Saya akan lupa, evalvis pokoknya. Red fish. Test dan unfish. Ini saya kalau nggak sering gunakan agak lupa, evalvis nggak terdetek. Sebentar. Evalvis. Apapun yang mau kita cari itu sebenarnya sudah ada di helpnya ini ya, di helpnya apa ini, MATLAB. Jadi kalau aman mau kok lupa, nggak usah takut, nggak usah bingung ya, jadi langsung dibaca di petunjuknya aja. Nah, oke. Ini sudah sampai sini. Nggak ada Pak saya evalvis eval. Nah ini baca mana ya, sebentar ya, saya lupa di sini tadi apa ya namanya, produksi fish pas produksi roti. Saya tulis produksi roti dot fish, nggak mau.
hanya produksi saja. Nggak mau ya caranya. Sebentar, sambil saya cari di sini. Eval Fish MATLAB. Dan saya kurang begitu lancar. Oh, redfish ya, ini. Nah, ini langkahnya. Untuk meload ini redfish dulu, terus namanya, baru ini inputannya. Oke, langsung aja. Tadinya mana ya? Ini ya. Klik kanan, view callback. Nah, di sini unfish-nya dulu dibaca, misalkan saya pakai variabel fish roti, tadi roti ya, roti sama dengan redfish, gini ya, baca redfish, terus nama yang kita buat tadi unfish editnya itu ini, produksi fish ini. Nah, di sini keterangannya enggak pakai fishnya, jadi fishnya saya hapus. Cukup kayak gini toh, tutup, udah. Ini baca, ini baris 153 itu baca unfish yang kita buat. Terus berikutnya untuk outputnya, output sama dengan eval fish, unfishnya kita panggil fish. Kita cek di sini ya, eval fish. Oke, eval fish roti, terus inputannya adalah x1 spasi x2, ini inputannya. Oke, selesai. Outputnya ditampilkan di edit berapa tadi? Edit 3. Nah, kita copy yang di sini, cara menampilkan langsung aja biar enggak lama-lama. Nah, kalau hanya mau menampilkan angka, kenapa? Karena memprediksikan angka, nantinya memprediksi hasil produksinya, cukup angka. Edit 3, edit 3, terus output. Nah, kita runningnya di sini boleh langsung run. Tanya misalkan sama, oh, nanti outputnya pasti beda ya. Kenapa? Karena yang di sini, yang di Excel saya menggunakan Tsukamoto. Kalau yang di MATLAB ini tadi ini menggunakan Mamdani, ada keterangannya ya Mamdani. Misal saya kasih inputan 1000 sama 200, klik prediksi. Oh, kebalik, berarti yang terbaru enggak mau. Errornya apa? Ini ya, kebalik, enggak mau baca. Kebalik. Kita lagi 1000 sama 200. Nah, ini muncul 10.250. Jadi produksinya adalah 10.250. Kenapa? Karena ini menggunakan Fuzzy Mamdani ya. Kalau kamu tuh bagaimana? Kita copy interface-nya sama persis kayak gini. Dapatnya kita buat lagi home new app GUID ya, langkahnya home new app GUID. Di sini kita buat black GUI, kemudian kita browse, simpan ini untuk nyimpan, ditempatkan di mana dengan nama produksi roti apa ini ya, Tsukamoto. Oke. Kalau sudah tampil seperti ini, kita
copy yang interface-nya plug tadi ya, plug persis, di blok aja, copy, ini copy, terus ya ini kosongan tadi paste. Nah, tinggal setting keterangannya. Oke, setting keterangannya di inception. Ini kalau pakai fuzzy suka muncul. Selesai. Terus kita tinggal ngedit code-nya, langkahnya sini ya, klik kanan, view callback, back. Oke, sudah. Kita copy yang tadi untuk membaca inputannya, nih 2 karena inputannya hanya 2. So, terus ini ya, saya kasih keterangan, mengambil inputan dari edit text. Terus ini menghitung membership, mulailah kita membuat membershipnya. Membership. Harusnya nanti kalau yang di Sukamoto ini sama seperti yang di Excel ini ya. Saya buat ini, kenapa? Karena saya butuh batasnya. Nah, batas ini kecil tidak apa-apa. Membership. Kita mulai. Berikutnya adalah membership untuk perhitungan yang turun, permintaan turun ya. Karena ada 2 value, berarti saya tulis di sini if turun x-nya adalah x1 kurang dari sama dengan a-nya adalah 7965. Kalau saya kurang teliti nanti bisa dicek. Berarti x11 berarti turun. Saya buat mu ya, saya tambahin mu x1 sama dengan di sini nilainya adalah 1. Else if jika x1 lebih dari sama dengan b, b-nya adalah 11,090, berarti mu x11 sama dengan 0. Jika tidak semua, else ini kasih titik koma ya biar nanti tidak tampil di itu, di common window-nya. Else mu x11 sama dengan b, b-nya adalah 11,090 dikurangi x, x-nya adalah x1 dibagi b, b-nya adalah 11,090 dikurangi a, hanya adalah 7965. N. Selesai untuk yang membership inputan x1. Mana ya? x1 artinya untuk variabel satu. Yang x1 turun, berikutnya x1 yang naik. Berarti if jika x1 kurang dari sama dengan a-nya adalah 7965, berarti mu x12 itu berarti naik, harus diingat itunya, maka nilainya 0. Else jika x1 lebih dari sama dengan 11,090, maka mu x12 sama dengan 1. Jika tidak semua, else mu x12 sama dengan x1 dikurangi a, 7965 dibagi b-nya
11090 dikurangi 796. Selesai untuk yang X1 semuanya. Berarti baik yang value naik ataupun value turun. Ini yang value naik, yang ini value turun. Nah, ini ada. Kalau sudah, berikutnya untuk X2 saya tinggal copy biar merubah yang nggak banyak. Yang penting teliti. Kemarin ada yang kurang teliti saya. Ada yang kurang teliti. X2, berarti ini X2 batasnya 190. 2 190 sama 125. 2 190. Oh maaf, 1250. 1250 sama 190. Ini untuk yang sedikit. Terus yang banyak X2 kurang dari 190. 2 1250. 2 ini 2 190. 1250. 190. Selesai untuk membership. Mungkin saya kalau ada yang kurang teliti boleh di komentar. Berikutnya inferensi rule-nya ada 4. Kita cari rule masing-masing, berarti alpha rule 1 AR ya, saya singkat AR1, mencari min dari turun banyak. Turun itu mu X11, banyak itu mu X22 ya. Terus AR2 sama dengan min turun sedikit, berarti mu X11 terus sedikit mu X21. AR3 sama dengan min naik, berarti mu X12 terus banyak mu X22. Terus AR4 min naik mu X12 terus sedikit mu X. Selesai untuk yang mencari alfa. Berikutnya mencari Z. Jika kita cek yang berkurang, if jika AR1 sama dengan 1, berarti Z1 sama dengan 815. Else if jika AR1 sama dengan 0, berarti
Z1 sama dengan 1, 2, 3, 5. Else Z1 sama dengan 1, 2, 3, 50 dikurangi Z1 dikali 1, 2, 3, 50 dikurangi 8150. Selesai untuk Z1. Nah, Z1 itu persis seperti ini ya, rule 2. Jadi nanti tinggal merubah. Ini rule 1, rule 2 berarti dirubah. HR2, HR2, Z2, terus di sini HR2, Z2, HR2. Nah, selesai untuk rule 2. Berikutnya yang rule nomor 3 itu ini ya. Ini rule 3 berikutnya. If jika HR3 sama dengan 0, berarti Z3 nilainya 8150. Terus else jika HR3 sama dengan 1, berarti Z-nya sama dengan 1, 2, 3, 5. Else lagi jika tidak semua, berarti Z3 sama dengan HR3 dikalikan 1, 2, 3, 50 dikurangi 8150 ditambah 8150. Selesai untuk yang rule 3. Ini bisa diambil karena rule 4 persis seperti ini, tinggal berubah. HR4 4 HR4 4 Nah, selesai untuk ini, berarti tahap berikutnya adalah defusinya. Defusifikasi. Kita cari sama persis itu ya, alfa kali Z-nya dibagi untuk ini rata Z sama dengan HR1 dikalikan Z1 ditambah HR2 dikalikan Z2 HR3 dikalikan Z3 ditambah HR4 dikalikan Z4, terus dibagi HR1 ditambah HR2 ditambah HR3 ditambah HR4. Tinggal nampilkan outputnya, tampilkan di sini tadi Z handles 3 sama. Tinggal menyesuaikan apa yang ditampilkan, rata underscore kita running. Ini beda mana yang nggak kelihatan. Nah ini dan kita samakan sesuai atau enggak outputnya 1000 terus 200 prediksi 82285. Oh, cocok. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami, jangan di skip. Kenapa? Karena setiap tahapnya ada penjelasannya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.